Shalom, selamat malam. Terima kasih pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan bagaimana begitu baik dan mujizat Tuhan yang sangat luar biasa yang saya pernah rasakan. Kesaksian saya ini ketika itu saya masih baru menamatkan kuliah saya dan saya diberi kesempatan untuk bekerja di salah satu klinik ya. Dan di klinik ini saya tinggal bersama dengan kepala klinik dan juga anak-anaknya. Bersama mereka, saya lewati beberapa bulan. Saya merasa senang karena memang eh, kepala klinik dan juga anak-anaknya mereka baik dan menerima saya sepertinya saya dianggap anaknya sendiri. Dan saya merasa senang akan hal itu. Tetapi berjalannya waktu, setelah sekian bulan saya bekerja di klinik, tepat pada hari Sabtu atau hari Sabat, di mana kami atau saya bergereja pada hari Sabat. Dan ketika itu, seperti biasa, kalau sudah pulang gereja, karena saya adalah karyawan ataupun perawat, saya disuruh pulang duluan. Karena mungkin siapa tahu ada pasien yang datang untuk berobat pada sore harinya. Dan saya pulang dari gereja, dan ketika tiba di klinik, memang karena hari Sabtu dan tidak ada aktivitas yang harus dilakukan, saya langsung masuk ke kamar. Nah, akhirnya pada sore hari, ketika kepala klinik yang saya panggil adalah Nantulang, dia berteriak. Dia bilang, dia panggil nama saya, Nelly, Nelly, coba kemari, katanya. Saya langsung masuk ke kamarnya, dan saya lihat dia memegang sebuah kotak. Ya, dia bilang bahwa dia punya simpanan, ya, emas, hilang, yaitu berupa cincin dan juga gelang pada saat itu, kata Nantulang ini. Saya bingung, karena saya sama sekali tidak ada masuk ke dalam eh, kamarnya. Ya, saya memang bisa ingat saya hanya masuk ke kamar dan pergi ke kamar mandi dan tidak ada saya menuju arah ke pintu kamar daripada kepala klinik ataupun Nantulang ini. Dan pada saat itu juga saya tidak pernah berpikir kalau Nantulang ini punya simpanan karena memang bukan sekali dua kali saya sering ditinggalkan bersama dengan anaknya di klinik. Bahkan saya juga pernah tidur di kamarnya untuk menemani anaknya ketika itu anaknya masih kelas 4 SD. Jadi kalau kepala klinik ini ada urusan di luar kota, saya akan temani anaknya, tapi tidak ada masalah apa-apa. Jadi ketika sore itu saya merasa takut, ya mungkin secara manusia wajar ya, takut. Karena emang hanya saya yang berada di rumah itu, dan kehilangan itu terjadi ketika saya ada di sana sendiri. Dan saya mulai menangis, saya masuk ke kamar. Saya berdoa kepada Tuhan, apa ini Tuhan? Ya, saya tidak ada mengambil, tapi kenapa ini bisa terjadi? Begitulah yang saya tahu untuk mengucapkan doa saya kepada Tuhan. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi karena bingung, benar-benar bingung pada saat itu. Ya, akhirnya tidak beberapa lama Nantulang ini ataupun kepala klinik ini kembali memanggil saya. Dia ajak saya berdoa. Di dalam doanya itu saya didoakan supaya saya jujur dan mengakui kalau saya yang ambil dia punya cincin ataupun gelang itu. Ketika dia berdoa, air mata saya tidak berhenti-berhentinya keluar. Karena saya pikir saya tidak mengambilnya, saya pikir di dalam doa itu. Tapi saya tidak bisa berkata apa-apa karena saya tidak ada bukti ya untuk menyatakan hal yang sebenarnya kepada Nantulang apun kepala klinik. Akhirnya malam kami lalui, saya tidur, dia pun tidur. Keesokan hari seperti itu, tapi tidak seperti biasa lagi. Saya sudah dianggap sebagai seorang asing, bahkan mungkin dianggap sebagai seorang pencuri, yang kalau bisa mungkin Nantulang ini atau kepala klinik ini mau usir saya kalau saya lihat dari cara dia berbicara kepada saya, dari cara dia melarang-larang saya untuk memasak, untuk mencuci, karena itu kebiasaan yang saya lakukan. Walaupun saya seorang perawat, tapi saya suka melakukan karena saya tinggal di mereka dan saya anggap saya adalah bagian dari mereka. Itu pemikiran saya. Tapi ketika saya sudah dilarang, tidak usah masak katanya. Tidak usah ini, kamu duduk aja di depan di klinik, jaga klinik. Saya sudah merasa kurang nyaman untuk uh, hari-hari yang saya lewati di sana. Tetapi saya uh, tidak bisa mau berbuat apa-apa. Akhirnya suatu saat saya telepon mama saya karena saya sudah cukup buntu dan saya sudah cukup tidak kuat dengan usia saya mungkin di situ masih saya berusia 20-an ya. Jadi saya pikir saya butuh mama, saya butuh papa yang
yang kasih eh, doa lah, kekuatan bagi saya. Dan pada saat itu ketika saya laporkan ini, papa saya langsung bilang, kamu pulang saja. Ya, saya ingat kamu anak, walaupun uang 1.000 pun kamu tidak pernah ambil. Tapi kenapa dia begitu tega menuduh kamu untuk mengambil itu, kata papa saya. Saya katakan kepada papa saya tidak akan pulang, karena kalau saya pulang atau tinggalkan klinik ini, berarti benar saya yang mengambil emas ataupun cincin dari Nantulang itu. Saya akan bertahan. Saya mau lihat bagaimana Tuhan membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya katakan kepada papa saya. Akhirnya tiba di hari Sabat. Ya, seperti biasa kami pergi ke gereja. Nah, ketika Nantulang ini, apa kepala klinik mengatakan menyuruh saya pulang, saya sudah bilang saya tidak mau pulang. Kalau mau pulang, kita sama-sama pulang. Nantulang saya katakan, karena saya sudah trauma. Saya takut nanti terjadi lagi sesuatu yang saya tidak inginkan, saya pikir seperti itu. Kemudian dia bilang, oh tidak apa-apa, pulanglah katanya. Nanti lumayan kalau ada pasien bisa ditanganin, kata Nantulang ini. Ya akhirnya ya namanya karyawan, ya namanya bawahan, ya memang harus menurut. Akhirnya dengan berat hati saya pulang juga duluan ke rumah. Dan harap-harap saya berdoa, Tuhan jangan ada terjadi apa-apa. Biar hari ini saya benar-benar nyaman, tanpa harus dicurigai, harus diapain saya pikir. Karena memang masalah yang kemarin Sabtu aja, Sabat aja belum selesai. Kalau terjadi lagi hari ini saya tidak tahu mau bilang apa saya pikir. Tapi puji Tuhan, hari itu, Sabat itu sampai sore dia pulang, tidak ada masalah apa-apa. Semuanya aman-aman saja. Saya pikir, dan saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan jawab doa saya. Hari ini saya bisa lewati dengan tenang, tidak ada masalah. Kemudian minggu berikutnya ketemu hari Sabat lagi. Seperti biasa, pulang gereja saya disuruh pulang. Nah, sore harinya kembali Nantulang ini teriak. Dia teriak lagi. Teriakannya ini beda dengan teriakan pertama ketika dia hilang cincin dan juga gelangnya. Ternyata dia teriakan ini dia punya uang simpanan uang juga. Ya saya juga tidak pernah tahu. Ternyata hilang semua. Dia langsung nangis. Kalau kemarin sepertinya dia hanya seperti rasa marah ketika hilang emas yang pertama. Tapi ketika uang ini hilang, dia nangis. Dia sampai teriak-teriak kepada saya. Dia bilang, kamu mau apa sih sebenarnya? Dia bilang, kamu maunya apa sih? Dia bilang, kalau kamu butuh uang, kamu bisa bilang sama saya, Nelly. Dia bilang, saya juga merasa nggak kuat saya pada saat itu untuk berdiri. Rasanya gemetar. Saya pikir apa lagi sih ini Tuhan? Saya pikir saya tidak ada ambil itu uang. Saya pikir, tapi kenapa ini bisa seperti ini? Dan saya tidak pernah tahu dia punya uang simpanan ada di lemarinya. Ya dia bongkar, kami bongkar semua dia punya lempak. Ya saya merasa tidak mampu, tidak kuat lagi. Rasanya kalau memang bisa mau lari, saya mau lari. Tapi saya tidak bisa mau buat apa-apa pada saat itu. Dia hanya memohon, memohon. Saya bisa melihat, membayangkan dia memohon kepada saya supaya saya mengakui dan dikembalikan. Ya, dia bilang. Kemudian dia bilang, kalau kalau seperti ini, kamu pulanglah, katanya. Tapi saya tidak puas kalau kamu pulang, kamu tidak mengaku, katanya. Saya katakan, saya jujur Nantulang, saya tidak ambil itu uang. Saya nggak ada pergi ke kamar Nantulang. Saya hanya masuk ke klinik, langsung ke kamar. Saya katakan seperti itu kepada Nantulang. Tapi memang tidak bisa. Kita mau kasih yakin keyakinan apapun, tidak akan bisa berterima. Kalau itu kejadian juga terjadi kepada saya, wajar saya harus mencurigai orang yang ada di dalam rumah pertama sekali. Saya mulai puasa dan berdoa setiap hari. Saya sanggup untuk melewati puasa setiap hari itu karena memang untuk selera makan itu saya sudah tidak punya. Bahkan untuk minum pun rasanya sudah nggak ada keinginan lagi untuk melakukan itu. Yang adanya hanya stres, bingung, dan juga apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat supaya ini semua bisa selesai. Nah, satu hari saya tidak mau kerja di klinik, ya, saya mengurung diri di kamar. Di sana saya berdoa bertelut, ya, di samping tempat tidur saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau emang Tuhan sayang sama saya, dan kalau emang Tuhan izinkan saya masih bisa untuk menikmati hari-hari saya ke depannya, dan saya tidak mau saya dianggap seorang pencuri, tolong bantu saya. Tolong berikan petunjuk kepada saya. Ya, itu di dalam doa saya. Dan di dalam ketika berdoa ini
seingat saya pada saat itu adalah sudah sore, sekitar jam 6 sore. Mungkin karena sudah cukup kelelahan dan hanya bisa menangis, saya tertidur. Ya, tanpa saya sadari, setelah saya berdoa, saya katakan amin, saya tertidur. Nah, di dalam tidur itu saya bermimpi. Saya bermimpi, di situ saya melihat ada seorang pria pakai topi hitam, baju kuning, dan celana hitam. Dia berdiri dia sedang memanjat di pintu kamar saya, di jendela kamar saya, di dalam mimpi itu. Dan saya teriak, maling, maling, saya bilang. Dan saya terbangun. Ya, saya bangun. Saya lihat, aduh, saya hanya mimpi. Saya pikir saya hanya mimpi ternyata. Tetapi saya tidak tahu kenapa seperti ada suatu jawaban yang saya rasa bahwa mungkin dialah itu pencurinya, saya pikir. Tuhan pasti kasih jawaban doa saya, dialah itu pencurinya, saya pikir. Ya, tapi saya tidak tahu saya mau cari orang itu kemana dengan topi hitam, baju kuning, dan juga celana jeans hitam. Saya tahu Tuhan sudah kasih petunjuk, pasti saya akan dapati orang ini. Itu pikiran saya. Saya keluar dari kamar. Saudara, ketika saya keluar dari kamar dan saya pergi ke klinik, saya seperti biasa, saya harus menyapu klinik. Dan ketika saya membuka pintu klinik, saya melihat orang itu ada di depan klinik. Saya melihat orang itu ada di depan klinik, saya langsung merinding dan saya langsung bilang, "Hei, kamu pencurinya," saya bilang. Ya, dia langsung lari. Ya, laki-laki itu lari. Dia lari, saya tidak bisa kejar karena nanti dikira orang saya orang gila kalau ngejar dia. Tapi saya balik ke belakang dan saya bilang kepada Nantulang itu atau kepala klinik, saya bilang, saya sudah temukan orangnya Nantulang, saya bilang. Kok kamu bisa bilang seperti itu? Saya lihat dia ada orang di depan, saya bilang seperti itu. Nantulang ini berpikir saya sudah cukup stres. Mungkin karena dia sudah tertekan dan juga makan juga nggak makan. Nantulang itu beranggapan saya sudah masuk ranah orang yang stres pada saat itu, melihat wajah dia seperti menyepelekan dengan apa yang saya ucapkan dengan pandangan sinisnya pada saat itu. Sepertinya saya sudah dapat jawaban doa, sudah tahu siapa ini. Sepertinya lepas, saya merasa agak tenang dan nyaman pada saat itu. Kembali saya melakukan rutinitas saya. Saya ingat bahwa setiap kejadian adalah tepatnya ketika kami beribadah pada hari Sabat dan nanti pulang sore-sore, kepala klinik buka kamarnya, ada yang hilang. Nah, saya mulai wanti-wanti, ini berarti hari Sabat ini kejadian. Nah, pada saat tiba hari Sabtu atau Sabat, saya katakan, saya tidak mau gereja pada Sabat ini. Tetapi pada saat itu, saya dikasih kesempatan untuk melayani di gereja. Saya pikir, masa hanya demi ini saya tidak harus ke gereja, saya pikir seperti itu. Tapi sudahlah, saya pergi ke gereja. Kemudian di gereja saya sudah nggak tenang. Jujur saya sudah tenang, pikiran saya sudah tidak di situ. Kemudian saya bisikkan kepada anak kepala klinik ini, ya saya katakan kepadanya, tolong bantu kakak. Kamu naik Gojek, kamu pulang ya. Kamu pulang di rumah, coba lihat ada nggak yang terjadi sesuatu di sana. Karena memang adik ini, anaknya kepala klinik ini sudah cukup tahu saya dan kasihan yang lihat saya setiap hari seperti itu. Iya kak, saya lihat saya pulang katanya. Dia pulanglah pas pertengahan acara sekolah Sabat adik ini pulang. Dan ketika dia pulang sampai di gereja, saya sengaja kasih saya punya handphone, dia bawa lihat apa yang terjadi, kamu foto, saya bilang. Kemudian dia tiba di situ, antara klinik dan juga rumah ini ada celah yang bisa di mana orang bisa masuk, bisa manjat. Nah, ketika dia masuk di situ, dia lihatlah pria yang saya lihat di dalam mimpi itu lagi manjat, ingin masuk ke dalam rumah. Kemudian adik ini teriaklah dia. Dia katakan dia teriak, dia langsung foto, dia teriak. Kemudian dia telepon saya, Kak, ini orangnya sudah saya dapatkan, kata adik saya ini ya. Kemudian saya bilang, iya kamu datang ke sini lagi. Ya, dia telepon karena pakai handphone mamanya. Kemudian dia balik ke gereja, dia bilang, sudah ketemu orangnya kak, ketemu orangnya kak, ini orangnya. Saya di situ merasakan ada Tuhan luar biasa. Memang Engkau selalu ada bagi orang yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar sedang tertekan seperti saya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya sudah tidak konsentrasi untuk mengikuti jam khotbah pada saat itu. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya bukan pencurinya. Ya, saya bukan pencurinya. Akhirnya setelah selesai kebaktian, saya katakan, ini dia pencurinya. Saya tunjukkan kepada orang-orang di gereja, ini dia pencurinya. Saya tunjukkan kepada kepala klinik, ini dia pencurinya, saya bilang. Dan hingga pada saat ini kesaksian saya tidak bisa pernah lupakan. Karena inilah kesaksian yang saya pernah bisa rasakan bahwa Tuhan selalu
melindungi, bahwa Tuhan selalu memberkati saya. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk menikmati hari-hari saya tanpa dianggap seorang pencuri. Demikian kesaksian saya. Terima kasih.